Langsung aja ya. Yuk, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Siti Sakuro dari kelas A3 BK angkatan 2020 akan menyampaikan materi layanan pada bidang karir yang mengambil tema layanan, yaitu hubungan antara minat, bakat, pendidikan, dan pekerjaan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama definisi minat. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Jadi misalnya, jadi bisa diartikan kalau minat itu perasaan tertarik kita terhadap sesuatu dan kita akan melakukannya gitu. Nah, misalkan minat kita itu terhadap pelajaran matematika gitu. Kita tertarik dengan pelajaran matematika, maka minat kita ada di pelajaran matematika. Nah, minat juga perlu diketahui bahwa minat itu bersifat pribadi atau individual, yang dimana setiap orang itu pasti memiliki minat yang bahkan berbeda dengan orang lain gitu. Nah, minat juga bersifat dapat dipelajari, artinya sesuatu yang awalnya kita gak suka bisa jadi kita sukai. Nah, minat terdiri dari minat vokasional dan minat avokasional. Nah, minat vokasional itu merupakan minat yang lebih ke bidang-bidang pekerjaan gitu. Contohnya seperti jual beli, kesekretariatan, bidang keilmuan, seni, dan sebagainya. Lalu ada minat avokasional, di mana minat ini itu lebih ke suatu hal yang cenderung lebih dilakukan itu untuk memperoleh kepuasan atau dilakukan dengan dasar hobi. Misalnya kayak hiburan, apresiasi, dan sebagainya. Lalu definisi bakat. Nah, bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Jadi setiap orang itu pasti memiliki bakat yang berbeda-beda dan bentuknya itu sangat beragam. Misalnya bakat dalam bidang seni, menari, melukis, dan sebagainya. Nah, bakat itu tidak akan berkembang teman-teman jika kalau sama kitanya itu nggak diasah atau nggak dikembang gitu, atau nggak dikembangkan. Nah, ada beberapa faktor yang dapat membuat bakat kita itu berkembang gitu. Nah, saya ngambil salah satu faktornya, yaitu ada faktor lingkungan sekitar yang dapat mendukung bakat kita itu bisa berkembang. Misalnya nih, bakat kita itu di dunia musik, maka kita ngambil jurusan yang seputar seni musik gitu. Nah, nanti kan lingkungan kita itu dapat mendukung gitu dengan bakat yang kita punya. Nah, secara umum bakat dibagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Nah, bakat umum itu merupakan kemampuan atau potensi dasar seseorang yang dan dimiliki setiap individu, misalnya itu seperti kemampuan berbicara, berpikir, berjalan, bergerak, menulis, dan sebagainya. Lalu ada bakat khusus. Nah, bakat khusus ini merupakan kemampuan atau potensi seseorang yang hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Jadi misalkan ada bakat verbal, bakat numerial, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi ruang, bakat ketelitian klerikal, dan bakat bahasa. Nah, bakat verbal itu misalkan kemampuannya itu di bidang kayak nyanyi, pidato, pembawa acara, guru gitu, dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep dan kata-kata. Kalau bakat numerial itu kemampuannya itu di bidang bentuk angka atau matematika. Lalu bakat skolastik itu kemampuannya itu kayak di bidang penalaran, mengurutkan, menciptakan hipotesis, dan biasanya ya teman-teman, bakat skolastik ini itu
ditemukan pada seorang ilmuwan, akuntan, dan sejenisnya. Lalu ada bakat abstrak, di mana kemampuan pada bakat ini itu membuat pola, rancangan, ukuran, bentuk atau posisinya. Lalu ada bakat mekanik, di mana bakat mekanik ini kemampuannya itu dalam bentuk prinsip umum IPA, alat-alat, tata kerja atau lainnya. Lalu ada bakat relasi ruang, di mana bakat relasi ruang ini kemampuannya itu seperti mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi. Biasanya bakat ini ditemukan pada seorang fotografer, artis, pilot, arsitek, atau sejenisnya. Lalu ada bakat ketelitian klerikal, di mana bakat ini itu kemampuannya itu seperti tulis menulis, meramu, dan ada di bidang laboratorium gitu. Nah, yang terakhir ada bakat bahasa, di mana bakat ini itu kemampuannya itu seperti penalaran analisis bahasa yang biasanya dibutuhkan di bidang penyiaran, jurnalistik, hukum, editing, dan sejenisnya. Nah, lalu ada definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam, seperti pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Nah, arti yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam seperti seorang guru yang memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Ilmu itu kan tidak dapat dilihat tapi bisa kita rasakan gitu. Nah, salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Nah, lalu ada definisi pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang itu bisa diartikan jadi si barangnya itu yang bisa digunakan oleh orang lain gitu, seperti misalnya petani, peternak, tukang kayu atau mebel gitu ya, terus nelayan, penjahit, dan sejenisnya. Nah, kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa itu biasanya pekerjaan yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain, seperti guru, dokter, polisi, dan sejenisnya. Nah, lalu ada hubungan antara minat, bakat, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, teman-teman, pada dasarnya antara minat, bakat, pendidikan, dan pekerjaan itu saling berhubungan satu sama lain. Bakat dan minat seorang diperlukan dalam segala bidang, misalnya di bidang pendidikan. Nah, ada contoh ya, misalkan seorang murid yang mempunyai bakat dan minat di bidang olahraga, lalu dia mengikuti ekstrakurikuler futsal misalnya. Nah, maka siswa tersebut itu mengembangkan minat dan bakatnya itu dengan cara mengikuti ekskul futsal di sekolahnya. Nah, dalam bidang pekerjaan juga diperlukan bakat dan minat seseorang karena pekerjaan yang kita kerjakan harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Seperti misalnya ada seseorang yang bekerja di bank, padahal dia itu memiliki bakatnya itu di bidang nari misalnya. Nah, karena dia memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakatnya, akhirnya dia itu malas gitu, malas untuk bekerja dan bahkan sampai serba salah gitu saat bekerjanya. Maka dari itu sangat penting ya bagi kita untuk menyertakan minat dan bakat
kita di dalam sebuah pekerjaan, sehingga nantinya juga akan memberikan pengaruh positif terhadap karir kita. Nah, lalu ada perencanaan karir yang sesuai dengan minat dan bakat. Nah, di sini saya mengambil beberapa cara untuk mengidentifikasi bakat dan karir. Nah, yang pertama ada kenali diri. Jadi sebelum kita menentukan karir, ya kita kenali diri kita dulu gitu. Cari bakat kita di bidang apa, cari tahu apa yang kita rasakan, karena ya teman-teman, terkadang apa yang kita rasakan, apa yang terbaik menurut kita itu tidak sesuai dengan yang menurut orang lain baik gitu ya. Bahkan orang tua kita mikir ini yang terbaik buat kita, padahal nggak sesuai dengan yang menurut kita yang terbaik buat kita gitu. Nah, lalu ada ketahui apa yang diinginkan. Nah, jadi kita lebih tertarik kemana gitu teman-teman. Minat kita itu di bidang apa? Tanyakan ke diri kita, apa yang membuat kita itu bosan dan apa yang membuat kita itu semangat gitu. Nah, lalu ada harga nilai diri. Nah, misalnya tetapkan di diri kita terkait dengan keluarga, kesetiaan, terus etika kerja dan lain-lain. Sedangkan yang tidak termasuk dengan harga nilai diri itu ya misalkan dengan mobil, motor, kemewahan, perdamaian dunia, dan sebagainya. Lalu ada temukan bakat. Nah, bakat juga merupakan elemen yang sangat penting ya teman-teman dalam menentukan karir, yang dimana pekerjaan yang sesuai dengan bakat seperti yang tadi jelaskan akan membuat kita itu bekerjanya itu dengan semangat dan bisa menjadi lebih baik lagi dalam bekerja. Lalu yang terakhir ada kombinasikan minat dan kegunaan. Nah, misalnya itu kita suka menonton acara olahraga gitu ya, dan kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, mungkin saja karir kita itu sebagai komentator olahraga gitu. Nah, lalu ada pentingnya mengetahui minat dan bakat. Nah, yang pertama itu ada membantu mengenali diri sendiri. Jadi jika kita sudah mengetahui diri kita sendiri, maka kita juga akan lebih mengetahui potensi, passion atau kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Bahkan kita juga akan mengetahui apa saja yang harus diperbaiki di dalam diri kita gitu. Karena semakin kita mengenal diri kita sendiri, maka kita juga akan semakin tahu cara agar dapat lebih berkembang gitu. Nah, yang kedua yaitu lebih terarah memilih karir. Jadi setelah kita mengenal diri kita sendiri, kita akan lebih terarah untuk memilih jalan karir yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Jika kita belum mengetahui minat dan bakat di diri kita bisa melakukannya dengan mengikuti tes minat dan bakat, bahwa bahkan juga ada teori Holland yang dapat membantu kita untuk mengetahui jenis pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Lalu yang terakhir ada membantu mengembangkan karir. Nah, jadi dengan mengetahui minat, bakat, dan mengenali diri sendiri, kita juga menjadi tahu cara untuk mengembangkan karir yang sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki. Oke, baik. Sekian dari saya. Bila ada yang mau bertanya, mangga disilahkan. Izin bertanya boleh? Mangga, boleh Teh Diana. Oke, bagaimana sih jika kita kerja itu di suatu perusahaan, tapi pekerjaan yang kita kerja itu tuh tidak sesuai gitu dengan bakat kita. Nah, apa sih yang akan terjadi jika seperti itu? Mungkin segitu. Paham tidak pertanyaannya? Ya, terima kasih Teh Diana. Jadi bagaimana kalau misalkan kita bekerja di suatu perusahaan di suatu perusahaan dan kerjanya itu nggak sesuai dengan bakat yang kita punya, kayak gitu ya Teh? Iya, betul seperti itu. Kalau menurut saya, karena
misalkan nih saya bekerja di suatu perusahaan, tapi itu tuh bukan bakat saya gitu ya. Tapi karena kita itu sebelum, apa ya, melamar di pekerjaan itu pasti kan kita ada daya tertarik untuk melamar di pekerjaan itu. Itu sama dengan minat. Oh jadi, saya minatnya bekerja di sini gitu ya, meskipun enggak sesuai dengan bakat kita. Nah, tapi kan ada minat di diri kita gitu. Karena ketertarikannya. Jadi si pekerjaan itu tuh kayak, memberikan ketertarikan, kepada kita sehingga kita itu memilih bekerja di sana gitu. Meskipun emang, bakat apa ya, bidang di sana itu nggak sesuai dengan bakat kita. Tapi perlahan karena kitanya tertarik dengan pekerjaan itu, karena kitanya emang udah minat, nantinya juga, bisa menyesuaikan gitu. Bisa menyesuaikan, eee meskipun emang mungkin ya awalnya itu kadang kita itu ngeluh gitu ya atau enggak semangat, tapi kalau menurut saya ya karena mungkin emang kitanya udah minat bekerja di sana ya mungkin kitanya juga pas tahu keterima, ya nggak akan ngeluh gitu ya, akan malah semangat untuk kerja gitu, karena saya minat di sini gitu ya. Meskipun ya emang berbeda dengan, apa ya, jauh dengan bakat kita gitu ya, tapi nantinya juga akan menyesuaikan karena bakat itu, bersifat dinamis gitu ya, bisa berubah juga gitu. Atau, bisa berubah atau bahkan bisa, kan ada bakat itu terlahir apa ya, bakat itu ada sejak kita lahir. Nah, tapi, kalau misalkan kitanya juga dari awalnya enggak dikembangkan, kita otomatis bakal ada bakat baru yang hadir di dalam diri kita gitu ya. Mungkin kalau misalkan nggak sesuai dengan bakat, nantinya juga bakal menyesuaikan gitu dengan, pekerjaan kita. Bahkan mungkin nantinya juga bakal kita lebih, bakatnya itu di bidang yang awalnya itu pekerjaannya nggak ada di bakat kita, tapi bakat kita nanti bisa menyesuaikan gitu. Bisa dimengerti nggak? Oke, jawabannya sangat jelas, terima kasih. Sami-sami Teh Diana. Enggak, ada lagi nggak? Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Eee oke. Mungkin yang terakhir, saya akan simpulkan mengenai hubungan antara minat, bakat, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, kesimpulannya, jadi, hubungan antara minat, bakat, pendidikan, dan pekerjaan itu minat dan bakat itu tidak dapat dipisahkan ya teman-teman. Bakat, membutuhkan minat dan begitupun sebaliknya gitu, minat juga, akan berkembang, lebih mudah dengan adanya bakat. Nah, tanpa adanya minat, seseorang itu tidak akan mengasah dan mengembangkan bakatnya gitu. Nah, sementara itu bakat juga tidak akan, apa ya, bakat juga tidak akan mengalami perkembangan tanpa adanya minat, bahkan minat minat akan dapat menemukan bakat yang mungkin saja terpendam gitu. Nah, begitupun dengan pendidikan gitu. Tanpa adanya pendidikan, seseorang tidak akan mengembangkan minat dan bakatnya, dan tanpa adanya pekerjaan, seseorang juga tidak akan dapat, menempatkan bakat dan minatnya meskipun yang sudah berkembang. Baik, sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekeliruan, kesalahan, dan, dalam memaparkan materi atau dalam menjawab pertanyaan. Karena, kesalahan datangnya dari diri saya sendiri ya teman-teman. Semoga teman-teman juga tidak puas dengan yang saya sampaikan, agar nantinya teman-teman juga bisa terus mencari dan menggali kembali terkait hubungan antara minat, bakat, pendidikan, dan pekerjaan. Oke, saya Siti Sakuro pamit dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.